Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Setahun lebih ya? Setahun tidak ketemu. Desember berarti kosong ya kemarin ya. Mohon maaf di pekan ketiga telat bangunnya. Bangun-bangun sudah azan. Waduh, lewat. Jadi mohon maaf. Terus pekan keempat masih di Saudi, jadi nggak bisa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga pertemuan kita pagi ini insyaallah menjadi sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi sebab dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan menjadi sebab disembuhkan semua penyakitnya. Mudah-mudahan menjadi sebab dikabulkan setiap hajatnya. Dan yang terpenting lagi, semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebentar lagi Ramadan, tapi berita yang update pilpresnya. Jadi berita tentang Ramadan ketutup, ternyata kalah viral dengan berita tentang pilpres. Perhatikan itu, persiapan untuk pilpres ternyata dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi persiapan kita untuk Ramadan, itu yang menjadi pertanyaan besar. Padahal seharusnya kan mana yang paling penting sebetulnya? Ya kalau misalnya kita katakan penting, dua-duanya penting. Tapi paling penting yang mana? Ya lebih penting ya tentang persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan, itu yang paling penting. Karena seperti yang sudah pernah kita sampaikan terkait dengan kebutuhan kita tentang kepemimpinan ini, sebetulnya ada satu syarat yang banyak diabaikan oleh kita umat muslim itu. Dan syarat ini yang kemudian dulu saya pernah sampaikan sebagai solusi yang tidak sesuai, tidak nyambung, tidak berjalan seiringan. Makasih Pak. Tidak nyambung, tidak sesuai, tidak seiring, sejalan dengan logika kita manusia. Dan solusi yang kami maksud itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya. Nah, di sana ketika Rasulullah katakan, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum fala yasumunnakum su'al adzab. Thumma yad'u khiyarukum falam yustajabu lahum. Kata Rasulullah, tunaikanlah kewajiban kalian untuk amar ma'ruf, tunaikanlah kewajiban kalian untuk nahi mungkar, atau kalau tidak, niscaya Allah akan memunculkan di antara kalian pemimpin yang syirarukum, orang terburuk di antara kalian. Dengan munculnya pemimpin yang terburuk itu, maka kata Rasulullah, fala yasumunnakum su'al adzab. Kepemimpinan mereka itu bukan menjadi maslahat bagi kita, tapi kepemimpinan mereka itu menjadi azab yang paling buruk bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu
Ancaman yang berikutnya kata Rasulullah, "Tsumma yad'u khiyarukum." Selanjutnya nanti ketika orang-orang yang paling jahat itu sudah memimpin, yad'u khiyarukum. Orang-orang baik di antara kita kemudian berdoa. Tapi kata Rasulullah, "Falam yustajabu lahum." Doa mereka sudah terlanjur tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya apa? Persoalannya kita mengabaikan kewajiban kita. Jadi sibuk mempersiapkan diri, kampanye tentang calon yang kita unggulkan, silakan saja. Tapi jangan lupa memperbaiki kepribadian kita, jangan lupa tetap tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Karena itu nanti akan menjadi wasilah keinginan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah pemimpin yang akan muncul adalah yang terbaik. Bukan di antara kita ya, yang terbaik di antara yang ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada sih yang jauh lebih baik ya. Insya Allah di antara kita ya, mudah-mudahan. Kita berdoa semoga harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat sampai di mana? Lupa ya, setahun ya lumayan. Iya, masih surah Al-Balad. Ya? Al-Balad sudah selesai? Seingat saya belum. Kita masih di ayat yang ke berapa? Iya, 13. Atau ayat yang ke-12 ya, fakku raqabah. Ya, ayat yang ke-12 yaitu ma adraka mal ayat, betul ayat ke-13 fakku raqabah. Itu yang terakhir kita bahas. Ya, jadi kita akan lanjutkan insya Allah pembahasan kita. Seperti sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat sebelumnya bahwa manusia ini secara keseluruhan, meskipun sababun nuzul daripada surah ini sudah kita katakan bahwa surah ini terkait dengan seorang laki-laki dari Quraisy yang bernama Al-Harith bin Amir, yang ketika dia masuk Islam ternyata Rasulullah meminta kepada beliau, sebetulnya kurang tepat kalau meminta karena orang itu sendiri yang nanya kepada Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Dan ternyata oleh Rasulullah orang ini diperintahkan untuk bayar-bayar kafarat, nebus-nebusin, hapus-hapusin itu dosa-dosa masa lalunya dengan kafarat. Ya, termasuk diantaranya dengan sedekah. Lalu ternyata apa reaksi dan respon orang ini? Orang ini justru mengatakan ahlaktu malan lubada. Sudah terlalu banyak harta yang aku habiskan begitu masuk Islam. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah jelaskan bahwa manusia ini secara keseluruhan sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat, dibekali oleh Allah modal dari sisi fisik, ada lisanan, kemudian ada syafatain, ada ainain, alam naj'al lahu ainain. Kami telah bekali manusia itu dua mata, lalu lisan, lalu syafatain, dua bibir. Nah, ketika kami selesai membekali manusia itu dengan anggota tubuh yang sempurna, lalu kemudian di sisi lain kami bekali pula dengan bekal pendukung. Apa itu? Wahadainahun najdain. Kami kemudian memberikan hidayah kepada manusia itu an-najdain, berupa secara sederhana manusia itu bisa membedakan an-najdain, najdul khair wa najdul syarr, kata Rasulullah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, innama huwa atau huma an-najdan. Yang dimaksud dengan wahadainahun najdain, kata Rasulullah, itu adalah an-najdan, dua jalan. Dua jalan itu pertama najdul khair, jalan kebaikan. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa najdul syarr, jalan keburukan. Lalu beliau menutup sabdanya dengan pesan, fala yakun najdus syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Maka jangan sampai jalan keburukan itu, jalan kesesatan itu, jalan kejahatan itu jangan sampai lebih dicintai oleh kalian dibandingkan najdul khair, jalan kebaikan. Nah, itu penjelasan Rasulullah tentang an-najdain. Itu artinya setelah manusia itu dibekali perangkat dari sisi fisik, manusia itu kemudian dikasih petunjuk atau hidayah secara sederhana. Apa itu? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan mana amal soleh, mana amal toleh, ya, mana kebaikan, mana keburukan. Itu secara sederhana manusia bisa membedakan tentang persoalan itu. Makanya ketika ada seorang sahabat datang nanya kepada Rasulullah, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, gimana sih caranya untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Jawaban Rasulullah sederhana, apa kata beliau? Istafti qalbaka, tanya aja hati nuranimu. Dah, tanya aja hati nuranimu. Apa yang menurut hati nuranimu baik, ya itu baik. Apa yang menurut nuranimu buruk, ya itu yang buruk. Tapi kita juga mesti ingat bahwa pesan Nabi ini disampaikan kepada sahabat itu karena sahabat ini memang hatinya masih benar-benar bersih. Saya nggak tahu kalau yang nanya itu kita. Kalau yang nanya itu kita, kayaknya saya yakin Rasulullah nggak berani untuk nyuruh istafti qalbaka. Kenapa? Udah banyak yang terlalu bengkok cara mikirnya. Udah banyak yang terlalu syarat dengan noda dosa hatinya. Apalagi kita orang-orang beriman hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebetulnya ada satu hal lagi yang pengen saya sampaikan, saya ingatkan pada kita semuanya. Apa itu? Jelang pilpres kayak gini, banyak di antara umat muslim jelang pilpres kayak gini itu ketakwaannya hilang. Ketakwaannya hilang. Kenapa saya katakan ketakwaannya hilang? Ya karena banyak di antara kita yang ikut-ikutan melakukan dosa. Contoh sederhana misalnya, nyebar aib orang beriman boleh nggak sih? Boleh nyebar aib orang beriman? Nggak boleh, apapun alasannya nggak boleh. Makanya kalau kepengen kita ya ketakwaannya itu nggak hilang, bukan takwanya musiman, ini banyakkan takwanya musiman Bapak Ibu. Padahal perintah Nabi itu apa kata beliau? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta. Apa artinya haitsu ma kunta? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, haitsu ma kunta itu memang diartikan dimanapun kamu berada. Tapi kita mesti paham bahwa dalam bahasa Arab kata haitsu dalam bahasa Arab itu tidak hanya menunjukkan tempat, tapi juga menunjukkan waktu. Karena dia disebut sebagai zarf. Zarf itu ada dua, zarf zaman, zarf makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, maka kata haitsu ma kunta itu tidak hanya diartikan sebagai dimanapun kamu berada, tapi itu juga diartikan kapanpun itu. Artinya jangan sampai kita itu takwanya musiman. Sudah setahun sekali takwanya cuma bulan Ramadan doang, ditambah pula menjelang pilpres takwanya hilang. Kan begitu kan? Makin parah itu. Sebetulnya memang harus diakui ya Bapak Ibu ya, harus diakui bahwa tarik ulur soal siapa yang harus jadi pemimpin itu tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang non-muslim saja, tapi di tengah-tengah kaum muslimin sepanjang sejarah Islam itu juga sudah pernah terjadi. Ya, di zaman Rasulullah itu pernah terjadi, sepeninggal Rasulullah di zaman sahabat itu pernah terjadi. Jadi memang tarik ulur kayak gitu, siapa yang harus jadi pemimpin, siapa yang kita usung, itu sudah pernah terjadi sejak dahulu. Sampai berantem juga enggak? Sampai berantem juga Bapak Ibu. Iya, sampai berantem juga itu. Bahkan puncaknya kan ketika berperang antara dua kubu dari sahabat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai seperti itu kan. Tapi persoalannya adalah mereka ini sama-sama orang beriman, jadi meskipun terjadi kayak gitu itu nggak bahaya. Kenapa kita katakan nggak bahaya? Karena mereka masih tetap sadar bahwa kita semua adalah dalam rumpun orang-orang beriman. Dalam satu kesatuan kita masih disatukan oleh iman, masih disatukan oleh Islam. Jadi meskipun seperti itu tidak merusak Islam. Berbeda dengan sekarang Bapak Ibu. Hari ini kalau kita berantem, sama-sama muslim kita berantem, yang menang siapa? Yang menang orang kafir kan? Di zaman itu meskipun Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi tidak membuat kemudian Islam itu makin mundur, tidak. Tidak membuat kemudian Islam itu menjadi dikuasai dan dikendalikan, tidak sama sekali. Berbeda dengan hari ini. Gitu ya, berbeda dengan hari ini.
Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tegaskan bahwa tarik ulur di tengah-tengah kaum muslimin tentang persoalan ini itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Tapi yang harus kita ingat bahwa di zaman itu mereka ketika disampaikan kepada mereka ayat Allah, disampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi, itu langsung sami'na wa ata'na, selesai semuanya. Nggak pakai ngotot. Beda kalau kita hari ini pakai ngotot. Apalagi kalau masuk dalam barisan pendukung fanatik. Wah, itu luar biasa tuh. Kalau sudah pendukung fanatik itu sudah luar biasa. Jangan sampai kita seperti itu ya. Boleh jadi pendukung fanatik tapi jangan hilang ketakwaannya. Itu yang saya ingin pesankan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa hadainahu an-najdain. Selanjutnya falaqtahamal aqaba, tapi ternyata manusia meskipun sudah dikasih bekal, modal kayak tadi itu, tapi masih juga manusia itu la iqtahamal aqaba. Dia tidak mau memikul beban. Dia tidak mau mengambil jalan yang susah, jalan yang terjal, enggak mau diambil sama dia. Dan al-aqabah itu apa? Al-aqabah itu seperti sudah kita sampaikan, pendapat yang paling umum, pendapat yang paling masyhur, al-aqabah itu adalah ketaatan. Itulah aqabah. Jadi yang namanya sholat itu aqabah. Masih ingat arti aqabah itu apa? Aqabah itu beban. Aqabah itu sulit. Meskipun sebetulnya sulitnya cuma di pikiran doang, Bapak Ibu. Ya, saya sekali lagi saya ingin ulangi bahwa sebetulnya itu sulitnya dipikir-pikir doang. Ketika di jalan itu enggak sulit sebetulnya. Dia menjadi sulit itu karena apa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu kita umat manusia. Kan seperti itu. Salat itu bertentangan dengan hawa nafsu kita umat manusia. Makanya disebut aqabah. Sedekah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita umat manusia. Makanya disebut aqabah. Baca Al-Quran itu bertentangan dengan hawa nafsu umat manusia, makanya disebut aqabah. Duduk di majelis ilmu kayak gini itu bertentangan dengan hawa nafsu umat manusia, makanya disebut aqabah. Nah, maka ketika Allah tegaskan fala iqtahamal aqabah, manusia itu sudah dikasih modal oleh Allah, tapi dia tidak mau menempuh jalan yang tadi itu tuh sulit, terjal, penuh dengan beban, tidak mau dilakukan oleh dia. Fala iqtahama al-aqabah. Lalu selanjutnya, apa itu aqabah? Fakku raqabah. Nah, apa itu fakku raqabah? Memerdekakan budak. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, fakku raqabah, dua amal soleh yang disebut oleh Allah di sini menurut para mufassirin ini cuma contoh doang. Contoh yang mewakili seluruh rangkaian amal soleh yang lain. Tapi tentu ada alasan kenapa sehingga dua amal soleh ini yang disebut oleh Allah. Pasti ada alasannya. Karena setiap kata, setiap susunan kalimat dalam Al-Quran itu nggak ada yang kebetulan. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Maka ketika Allah sebut di sini dua contoh dari amal soleh yang mewakili seluruh rangkaian amal soleh yang lain, yang tadi itu disebut sebagai aqabah itu artinya memang ada yang diinginkan oleh Allah untuk dijelaskan melalui dua amal soleh ini. Yang pertama tadi apa? Fakku raqabah. Apa itu fakku raqabah? Memerdekakan budak. Apa pentingnya memerdekakan budak? Itu pertanyaan besarnya. Lalu kemudian apakah hari ini masih ada amalan itu? Jawabannya nggak ada lagi amalan itu. Kecuali kalau misalnya terjadi lagi peperangan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Lalu kemudian dari peperangan itu akan ada orang-orang yang ditawan. Tawanan-tawanan itulah yang kemudian dijadikan sebagai budak. Memerdekakan mereka itu adalah amal soleh unggulan di dalam Islam. Dalam beberapa sabdanya Rasulullah ditanya oleh sahabat beliau tentang amal soleh unggulan dalam Islam. Ada hadis beliau yang mengatakan amal soleh unggulan itu yang paling tinggi adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Disusul di bawahnya apa? Disusul di bawahnya adalah i'tqu raqabah. Disusul di bawahnya amal soleh unggulan dalam Islam itu adalah memerdekakan budak. Jadi memang kedudukan amal soleh ini luar biasa. Dan di sini yang disebutkan oleh Allah itu adalah budak perempuan.
Di dalam hadisnya juga nanti yang diisyaratkan oleh Rasulullah itu budak perempuan. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu, ketika Anda punya budak, maka Anda memperlakukan budak Anda itu sesuka hatinya, bebas. Sama dengan Anda memperlakukan barang-barang milik Anda, apapun itu. Dan itu memang dihalalkan dalam Islam. Itu dihalalkan dalam Islam. Seorang wanita misalnya, di mana wanita itu kehormatannya sangat dijaga oleh Islam. Tapi ketika dia statusnya sebagai budak, maka majikannya yang memiliki budak itu, tuannya boleh menggauli wanita itu tanpa harus melalui akad nikah, kan seperti itu. Itulah luar biasanya budak. Makanya ketika persoalan semacam ini dihalalkan dalam Islam, maka ini dihalalkan dalam Islam ya, boleh. Maka ketika ada orang yang dengan penuh kesadaran dia lebih memilih untuk memerdekakan budak itu, tidak memperlakukannya seperti yang dihalalkan tadi itu, ini amal soleh unggulan. Bisa dipahami kira-kira Pak Ibu? Nah kita ini jangankan yang halal-halal kayak gitu ya, yang makruh-makruh aja masih dikejar kalau enak. Kan begitu kan Bapak Ibu? Kalau misalnya dikatakan, misalnya ini contoh aja ya, misalnya dikatakan, menggauli budak itu tanpa nikah hukumnya bukan haram tapi makruh, kira-kira bakalan tetap pada ngejar nggak? Tetap pada ngejar. Apalagi kalau hukumnya halal, kan seperti itu kan? Yang makruh-makruh saja masih pada ngejar, kan seperti itu. Apalagi kalau itu halal. Maka ketika itu dihalalkan oleh Islam, lalu dengan penuh kesadaran ada seseorang yang mengatakan, wah saya lebih memilih untuk memerdekakan ini, itu amal soleh unggulan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya sekarang, ada nggak amal soleh di dalam Islam? Ada nggak amal soleh di dalam Islam di mana amal soleh itu bisa menghapuskan dosa zina? Ada kira-kira? Jawabannya tidak ada. Tapi satu-satunya amal soleh yang bisa menghapuskan dosa zina adalah itqu raqabah. Apa itu itqu raqabah? Memerdekakan budak. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tentang itu, man a'taqa raqabatan mu'minatan. Siapa yang memerdekakan seorang budak wanita perempuan, maka a'taqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minan nar. Maka barang siapa yang memerdekakan seorang budak wanita, kata Rasulullah, maka Allah akan memerdekakan dari setiap anggota tubuh wanita itu, anggota tubuh orang itu. Jadi artinya budak itu kan lengkap anggota tubuhnya. Maka itu artinya ketika Anda memerdekakan budak, maka seluruh anggota tubuh yang dimiliki oleh wanita itu akan menjadi penyebab seluruh anggota tubuh Anda dimerdekakan oleh Allah dari siksa api neraka. Kalau dia punya rambut, berarti rambut Anda bebas dari neraka. Kalau dia punya mata, maka mata Anda dengan Anda merdekakan budak itu, mata Anda terbebas dari jilatan api neraka. Dia punya kulit, maka kulit Anda terbebas dari jilatan api neraka. Dia punya seluruh anggota tubuh yang lengkap persis dengan anggota tubuh Anda yang Anda miliki. Nggak ada lebihnya kan? Ada yang punya lebih anggota tubuh? Yang punya kepala dua? Nggak ada kan? Kan sama semua kan? Persis semuanya kan? Anda punya telinga, saya juga punya telinga. Kan seperti itu. Maka itu artinya seluruh anggota tubuh Anda dengan memerdekakan budak, itu akan dimerdekakan oleh Allah dari siksa api neraka, dari jilatan dan sentuhan api neraka. Sampai sini paham ya? Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan hatta al-faraji bil faraj. Nah ini yang saya katakan tadi, hatta al-faraji bil faraj. Yang Anda merdekakan itu, dia punya faraj, kemaluan. Dengan Anda memerdekakan dia, maka kemaluan dia itu menjadi sebab kemaluan Anda dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya para ulama mengatakan bahkan sampai Anda pernah berzina sekalipun, dengan memerdekakan budak Anda akan terbebas dari jilatan api neraka. Bisa dipahami kira-kira? Tapi masalahnya hari ini sudah nggak ada amal soleh itu. Hari ini sudah nggak ada amal soleh itu. Kenapa? Tidak ada lagi perbudakan hari ini. Jangan sampai kemudian kita anggap, oh ini pembantu budak kayak. Pembantu itu bukan budak Pak, itu mereka orang merdeka. Beda statusnya. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang di
Timur Tengah sana ya, banyak di Timur Tengah sana itu memperlakukan pembantu-pembantu mereka itu layaknya seperti seorang budak. Itu banyak yang kayak gitu di sana, meskipun nggak semuanya ya. Nah, jadi itu luar biasanya yang disebut sebagai itqu raqabah ini, memerdekakan budak. Nah, dan itulah sekaligus alasannya kenapa sehingga amal soleh ini mewakili amal-amal soleh yang lain sebagai contoh yang ingin Allah sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan aqabah itu. Jadi aqabah itu adalah ketaatan, aqabah itu adalah amal soleh, di mana amal soleh itu jarang sekali yang mau mengambil jalan itu. Nah, jarang sekali yang mau mengambil jalan itu. Makanya banyak di antara dulu, di antara orang-orang muslim zaman dahulu itu, meskipun mereka punya budak dan tahu bahwa memerdekakan budak itu adalah amal soleh unggulan, tapi tidak banyak juga di antara mereka yang kemudian memilih untuk memerdekakan budak-budak mereka. Itu banyak yang kayak gitu. Ini contoh pertama yang diangkat oleh Allah di dalam ayat ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan aqabah itu. Jadi itu satu, fakku raqabatin. Selanjutnya, amal soleh yang kedua adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau yang kedua adalah it'am. It'am artinya memberi makan. Fi yaumin, pada hari, dzi masghabah, pada hari yang penuh dengan masghabah. Apa itu masghabah? Masghabah itu dari kata sagob. Sagoba. Sagoba itu artinya lapar. Jadi yaumin dzi masghabah itu adalah hari yang penuh dengan kelaparan. Ini kita bayangkan berarti kayak waktu pandemi waktu itu ya. Mungkin kayak gitu tuh. Kayak musim pandemi waktu itu disebut sebagai yaumin dzi masghabah. Maka siapapun yang bisa memberi makan dalam kondisi seperti itu, dialah yang dikatakan sebagai orang yang tetap memilih jalan yang tadi itu tidak disukai oleh hawa nafsunya. Menjadi berat karena tidak sesuai dan tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Orang yang dengan penuh kesadaran memilih jalan yang dia anggap sulit dan dianggap sulit oleh banyak orang. Itu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, it'amun fi yaumin dzi masghabah di sini para mufassirin kemudian mengartikan bahwa ini bukan cuma ngasih makan doang. Tapi ini menunjukkan siapapun yang bisa membantu orang lain dalam kondisi sulit. Ya, siapapun yang bisa membantu orang lain dalam kondisi sulit. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata it'am di sini karena memang kebutuhan paling mendasar umat manusia itu apa dulu? Kebutuhan paling mendasar umat manusia itu ya isi perut dulu, Bapak Ibu. Isi perutnya sudah kelar, baru kemudian yang lain. Tapi coba bayangkan, mau nggak Bapak Ibu ada orang dikasih mobil tapi habis itu disuruh nggak makan selamanya? Mati Bapak Ibu. Apa juga fungsinya itu Anda dikasih mobil kalau kemudian perut Anda lapar? Nggak ada manfaatnya kan? Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, it'amun fi yaumin dzi masghabah itu mewakili amal soleh berupa bantuan Anda kepada orang lain pada saat mereka sedang dalam kondisi kesulitan. Tapi Allah mewakilkan amal soleh itu dengan it'am, memberi makan, karena kebutuhan paling mendasar setiap anak manusia itu makan dulu. Bukan cuma anak manusia doang, Pak. Yang lain-lain juga kan makan, Pak. Yang dia butuhkan kan. Coba itu tumbuhan, kalau nggak ada yang dia makan, nggak ada yang dia minum, mati, Pak. Hewan kalau nggak ada makanannya, nggak ada minumannya, mati juga kan, Pak. Manusia juga kayak gitu, nggak makan, nggak minum ya mati. Jadi sekali lagi kebutuhan paling mendasar umat manusia itu adalah makan. Makanya yang disebutkan oleh Allah untuk mewakili bantuan amal soleh, membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, itu Allah menggunakan kata it'am. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Makanya kalau kita lihat lanjutan ayatnya, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat lanjutan ayatnya, apa kata Allah? Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Perhatikan, siapa yang dikasih makan itu? Pertama yatiman dza maqrabah. Emang orang yatim itu butuhnya cuma makan doang? Kira-kira orang yatim butuhnya cuma makan doang? Rata-rata semiskin apapun manusia, biasanya makannya itu Bapak Ibu pasti terpenuhi biasanya.
Meskipun cuma makan nasi doang ditambah dengan garam, tapi biasanya kalau soal makan tetap ada biasanya. Makanya yang dibutuhkan itu bukan cuma makan saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa saja yang harus dikasih makan, itu artinya dipenuhi kebutuhannya. Yang pertama yang paling penting siapa? Yang dipenuhi kebutuhannya. Pertama, yatiman dza maqrabah. Apa itu yatim? Nah, yatim itu masih ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para mufassirin terkait dengan makna yatim. Pertama, yatim itu adalah man la aba lahu. Orang yang tidak punya ayah. Itu pertama. Yang kedua ada mengatakan yatiman itu man la aba lahu wala umma. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu yang disebut sebagai yatim. Lalu kemudian selanjutnya ada yang mengatakan yatim itu adalah orang-orang yang sama sekali nggak punya kerabat. Jadi orang yang sudah nggak punya keluarga lagi, bapak ibunya sudah meninggal, kemudian nggak pula punya saudara, mungkin bapak ibunya juga adalah anak tunggal, seperti itu ya. Itu disebut sebagai yatim. Tapi dalam definisi yang umum terkait dengan yatim ini, seperti yang sudah kita ketahui, yatim itu adalah man la abalahu, mereka yang tidak punya ayah. Itu yang disebut sebagai yatim. Tapi ada batasannya juga ya. Jangan kemudian sudah 50 tahun umurnya, Pak, saya juga yatim, Pak. Kenapa bapak saya sudah nggak ada? Ya iyalah. Yatim itu ada batas usianya. Ketika dia sudah balik, dia sudah akil. Kalau sudah akil ya, sudah bisa menggunakan hartanya sendiri, itu udah nggak yatim lagi, Bapak Ibu. Yatim itu ketika dia masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu yatim namanya. Nah, kita kembali. Yatiman. Yatim ini kemudian disifati oleh Allah dengan dza maqrabah. Apa itu dza maqrabah? Maqrabah itu dari kata qarib. Apa artinya kata qarib? Dekat. Jadi yatiman dza maqrabah itu adalah yatim yang punya hubungan kerabat. Artinya apa Bapak Ibu? Yang prioritas, yatim itu kan banyak. Tapi yang harus menjadi prioritas utama bagi kita, berbeda kalau misalnya kita memang orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa ya. Kemampuan yang tidak terbatas. Kalau istilah orang, duitnya itu udah nggak berseri. Kalau duitnya udah nggak berseri ya sudah. Jangan cuma makrabah doang. Tapi yang lain-lain selama dia kenal, dia tahu, udah diberikan, dikasih semuanya. Tapi bagi kita yang mungkin kemampuannya juga pas-pasan, yang menjadi prioritas adalah yatim yang makrabah. Yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita, yang dekat-dekat. Ada yang mengatakan makrobah itu kedekatan dari sisi darah, keturunan, artinya dia masih keluarga. Ada juga yang mengatakan makrobah itu dekat dari sisi tempat tinggalnya. Itu makrobah. Jadi dia tetangga kita, kemudian dia yatim. Belum jauh tinggalnya dari rumah kita, kemudian dia statusnya yatim. Atau kalau enggak mungkin rumahnya jauh tapi sering ketemu misalnya di kantor atau di mana, itu namanya makrobah. Nah yang kayak gini yang menjadi prioritas utama. Sekali lagi itu kalau dalam kondisi kita juga orangnya pas-pasan. Tapi kalau kita orangnya kemampuannya insya Allah bisa menjangkau banyak di antara yatim, ya sudah, nggak perlu lagi kita cari-cari harus yang dekat-dekat dulu. Kalau yang dekat-dekat sudah habis, saya simpanlah ini duit saya. Tidak seperti itu. Ya, yatiman dza maqrabah. Selanjutnya setelah yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah, atau orang-orang miskin. Ini pertama yatim, kedua miskin. Ingat ini Bapak Ibu, sekali lagi dua prioritas ini adalah prioritas orang yang Anda harus bantu. Pertama adalah yatim, yang kedua adalah miskin. Digambarkan oleh Allah miskin di sini sebagai dza matrabah. Apa itu matrabah? Matrabah itu dari kata turab. Pernah dengar kata turab? Ya, turab itu apa? Turab itu debu atau tanah. Jadi tanah itu turab. Ya, maka dza matrabah itu artinya orang miskin yang dza matrabah. Didefinisikan oleh para mufassirin. Satu, dza matrabah itu artinya dia nggak punya alas, nggak punya tikar, maka duduknya dia duduk di tanah, tidurnya dia tidur di tanah.
Itu dha matrabah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar miskin banget. Tapi ingat, ini prioritas. Itu prioritas untuk orang yang Anda bantu. Tapi ketika kita punya kemampuan lebih dari itu, atau orang-orang miskin di sekitar kita, misalnya kita lihat sudah nggak ada, maka bantuan itu lihat siapa yang paling butuh. Ini yang butuh siapa ya? Itu yang harus kita lihat. Ingat, ini semua terkait dengan sedekah ya. Ini semua terkait dengan sedekah, bantuan Anda kepada orang lain. Makanya sedekah itu amal soleh unggulan Bapak Ibu. Sedekah itu amal soleh unggulan, luar biasa. Coba perhatikan ketika orang-orang kafir menghadapi azab, apa kata mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Coba sekiranya ajalku ini ditunda barang sesaat saja. Ditunda barang sesaat saja. Apa yang akan aku lakukan? Fa as-saddaqa. Satu aja yang akan aku lakukan. Ketika aku diberi penundaan waktu sebentar saja, fa as-saddaqa, yang aku lakukan adalah bersedekah, dan dengan sedekah itu akun minas solihin, aku pasti akan termasuk bagian orang-orang yang soleh. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena sedekah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ingat kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit sangat parah, sakit keras. Ketika itu usia beliau masih sekitar 39 tahun. Masih sekitar 39 tahun. Karena kisah ini terjadi, menurut para ahli sejarah, kisah ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Kalau terjadi di tahun ke-9 Hijriah, itu artinya Sa'ad bin Abi Waqqas usianya masih sekitar 39 tahun. Kenapa 39 tahun? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam di hari pertama Rasulullah berdakwah, dan ketika masuk Islam usia beliau saat itu 17 tahun. Ketika masuk Islam ya. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, itu artinya usia Sa'ad ketika hijrah adalah 30 tahun. Maka di tahun ke-9 Hijriah itu artinya usia Sa'ad bin Abi Waqqas 39 tahun. Sakit keras beliau. Dalam kondisi sakit keras ini, datanglah Rasulullah menjenguk beliau. Rasulullah tiba di rumah beliau, mulailah curhat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sangat yakin, ntar lagi mati ini. Ini gara-gara kayaknya saya bakalan mati gara-gara penyakit ini. Makanya apa yang dipersiapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Perhatikan, yang dipersiapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena beliau sudah sangat yakin ini akan mati sebentar lagi gara-gara penyakit ini. Kata beliau gini, ya Rasulullah, qad balaghani minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, seperti Anda saksikan, sakitku ini sudah sangat parah. Ya, sakitku ini sudah sangat parah. Artinya sebentar lagi mati. Tapi permasalahannya, kata beliau, wa ana dzu malin wa lam yarithuni illa ibnatun wahidah. Harta saya terlalu banyak. Sementara ahli waris saya cuma satu orang anak perempuan. Setelah itu apa kata beliau? Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai amwali? Wahai Rasulullah, izin dong, boleh enggak kalau harta saya ini saya bawa mati? Kira-kira gitu ya. Saya pengen bawa mati harta saya ini. Enggak semuanya mau diwariskan kepada ahli waris saya. Saya kepengen di antara total harta saya ini 2/3-nya saya bawa, 1/3-nya saya wariskan ke ahli waris saya. Maka beliau meminta, Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai amwali? Boleh enggak aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Perhatikan tuh, 2/3 dari hartaku. Kenapa saya katakan tadi beliau ingin membawa pergi hartanya itu? Karena dengan sedekah beliau nitipin hartanya itu untuk bertemu di akhirat nanti. 2/3 yang beliau minta untuk disedekahkan. Tapi kemudian dicegah oleh Nabi. Rasulullah mengatakan, lah jangan, terlalu banyak itu. Beliau kemudian nawar lagi, awasatrahu, kalau memang nggak boleh 2/3, boleh nggak separuhnya? Dijawab lagi oleh Nabi, lah jangan, masih terlalu banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas minta lagi, awasulusahu, kalau nggak boleh separuhnya, boleh nggak 1/3-nya? Ketika sampai pada angka 1/3, Rasulullah kemudian mengatakan, sulusahu, bolehlah kalau 1/3-nya, meskipun itu masih banyak. Maka disedekahkanlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 1/3 dari hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini para ulama mengatakan
persiapan kematian itu salah satu diantaranya dengan sedekah. Anda pengen husnul khotimah, sedekah. Pengen selamat, sedekah. Pengen dimudahkan urusannya di kuburan, sedekah. Makanya tadi kenapa orang-orang kafir itu ketika menghadapi kematian, sakaratul maut, yang mereka minta, coba tolong ditunda barang sesaat saja. Kenapa? Saya akan sedekah. Selamat, beres urusan semuanya kalau sudah sedekah. Nah, itulah amal soleh yang diangkat oleh Allah di sini sebagai contoh. Bahwa itulah aqobah yang disebut sebagai aqobah. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak orang yang bisa kayak gini. Kenapa? Karena di satu sisi ini adalah amal soleh unggulan, tapi di sisi lain setiap manusia punya rasa pelit di dalam jiwanya. Kan seperti itu kan? Semua manusia, mau siapapun itu ada rasa pelit di dalam jiwanya, mau siapapun itu. Jangan pernah katakan kalau dia ustadz pasti dermawan. Dermawan iya, tapi dipaksain itu. Iya, orang dermawan itu orang maksain Bapak Ibu. Kalau nggak maksain nggak bakalan bisa dermawan, pelit pasti. Kan begitu kan? Kenapa? Karena ada sifat pelit dalam diri itu ada, semua manusia kayak gitu. Jangan bilang kan saya enggak Pak Ustadz, bohong itu. Kenapa saya katakan bohong? Ya Allah sendiri yang katakan itu. Disebut oleh Allah dengan istilah apa itu? Syuhun nafs, kepelitan jiwa. Itu satu. Lalu yang kedua, itulah alasannya kenapa sehingga Nabi ketika ditanya ya, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah kayak gimana sih yang paling afdal itu?" Ketika Nabi ditanya ya, sedekah kayak gimana yang paling afdal itu wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Anta saddaqa, Anda bersedekah, wa anta sahihun syahih. Ini dua nih. Anda bersedekah dalam keadaan pertama sahih, badan Anda sehat. Yang kedua, syahih, jiwa Anda pelit. Coba tuh. Jadi Anda bersedekah dalam keadaan badan sehat, jiwa mengatakan jangan. Ya, jiwa mengatakan ntar kurang lagi hartanya itu. Ntar nggak bisa beli mobil baru tuh. Nggak bisa lagi buat DP rumah baru itu. Jiwa mengatakan begitu. Jiwa selalu menghalangi, jiwa selalu mencegah. Tapi Anda bisa bersedekah, itulah sedekah paling afdal kata Nabi. Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Takhsha al-faqra, dalam keadaan Anda takut miskin, wa tatamanna al-ghina, tapi Anda terlalu kepengen untuk kaya. Dalam keadaan seperti itu, nah ngumpul lagi duit nih, pengen kaya, bentar lagi kaya, tapi tiba-tiba harus disedekahin, habis lagi. Ya Allah, perasaan kemarin banyak banget ngumpul ya, tapi kenapa hari ini habis semua? Kan begitu. Itulah sedekah paling afdal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jiwa pelit itu ada. Makanya karena jiwa pelit itu ada, amal soleh unggulan yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh di sini, contoh daripada apa yang Allah sebut sebagai aqabah tadi itu, jalan yang benar-benar menurut jiwa manusia itu adalah beban, tapi tetap bisa dilakukan. Contoh yang Allah sebutkan adalah tentang bantuan kita kepada orang lain. Dalam hal ini bahasa umumnya adalah sedekah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi syuruk jam berapa? 4:09, 3 menit lagi ya. Ini bisa selesai nggak nih? Baik, kita usahakan untuk selesaikan ya, biar kita nanti di pertemuan berikutnya sudah masuk ke surah Al-Fajr. Ayat yang berikutnya, au it'amun au miskinan dza matraba summa kana minal ladzina amanu. Summa kana minal ladzina amanu. Summa, kemudian, kana adalah orang itu minal ladzina amanu. Dia adalah bagian dari orang beriman. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini adalah orang yang akan dinilai oleh Allah melalui kebaikannya tadi itu. Dia hidup, dia tahu bahwa beribadah, taat, melakukan perbuatan baik itu dianggap sebagai beban oleh jiwa, tapi dia tetap bisa melaksanakannya. Saya ulangi, ketaatan, ibadah, amal kebaikan dianggap sebagai beban bagi jiwa umat manusia atau oleh jiwa umat manusia, tapi mereka tetap memilih jalan itu. Orang-orang yang bisa kayak gini dan dia akan dapat ganjaran dari Allah harus pakai syarat amanu. Kalau nggak ada iman, nihil.
Kalau nggak ada iman, habaan mansura, debu yang ditiup dan diterbangkan oleh angin. Kalau tanpa iman, habitat a'maluhum, semua amal kebaikan itu sirna, tanpa bekas. Bisa dipahami? Ini syaratnya, summa kana minal ladzina amanu, kemudian orang itu adalah orang beriman. Itu syaratnya. Makanya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kebaikan orang-orang kafir itu nggak ada nilainya. Tapi apakah bisa dapat balasan di dunia? Bisa, tapi di akhirat nihil, kosong, nol. Itu di akhirat. Dan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Ada beberapa ayat. Ayat yang pertama itu ada dalam surah An-Nur ayat 39. Di sana Allah katakan gini, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, a'maluhum, amal kebaikan mereka. Amal kebaikan itu kan berarti aqobah tadi ya. Ini dianggap sebagai beban, tapi tetap dijalankan. Itu aqobah namanya, dan itu disebut amal soleh. Orang-orang kafir kata Allah, a'maluhum, amal kebaikan mereka, yaitu aqobah yang mereka lakukan tadi itu, kasarobin biqi'ah, seperti umpama fata morgana. Perumpamaannya seperti fata morgana. Berwujud apa enggak sih Bapak Ibu? Tidak berwujud sama sekali. Kata Allah dalam lanjutan ayatnya, yahsabuhu dzam'anu ma'a, orang haus dia pikir itu air. Tapi fa idza ja'athu, ketika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'a, dia tidak menemukan ada apa-apa di sana. Itu ayat pertama yang menunjukkan bahwa aqobah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, amal soleh, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak berbekas sama sekali. Tapi ini di akhirat, ingat ya, di akhirat ya. Lalu ayat yang kedua ada dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 105. Di sana Allah katakan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang kafir biliqa'i rabbihim, tidak percaya terhadap hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Kafaru bi ayati rabbihim, orang-orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat dari Tuhan mereka. Waliqaih, juga tidak percaya dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian lanjutkan ayatnya, habitat a'maluhum, maka amal perbuatan kebaikan mereka yang disebut sebagai aqabah tadi habitat. Habitat itu apa? Sirna, musnah, hilang semuanya. Lalu kemudian di lanjutan ayatnya Allah katakan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka di hari kiamat nanti tidak akan kami tegakkan bagi mereka wazna, mizan. Tidak ada mizan. Makanya Bapak Ibu, mizan di akhirat nanti itu hanya untuk orang beriman. Iya, yang nggak beriman nggak pakai mizan. Ngapain juga pakai mizan? Ala tuh langsung masuk jalan tol, masuk neraka langsung. Direct, nggak pakai mampir-mampir, direct langsung masuk neraka. Tapi orang beriman itu harus melewati mizan dulu. Kenapa? Karena amal solehnya bernilai, dosanya juga bernilai. Maka kudu ditimbang nih antara dosa dengan amal soleh tadi. Lebih beratan amal solehnya, maka direct masuk surganya. Lebih beratan dosanya, pakai transit dulu di neraka. Kan seperti itu. Fa ummuhu hawiyah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi summa kana minal ladzina amanu, itu syaratnya. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kayaknya enggak bisa kita selesaikan hari ini. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة